Mantap guys, yang filter floral, selai jeruknya ke highlight, gingernya tipis aja. Siang guys, hari ini saya mau coba bikin video full roasting untuk beans Ethiopia Heirloom. Ini kebetulan banyak yang request juga ke saya untuk bikin video full proses roasting. Sama ada yang request gimana sih kalau kita ngerosting beans eksotik. Sebenarnya kalau ngerosting beans eksotik, jujur saya suka gugup juga sebenarnya karena takut salah. Kalau salah kan ruginya lumayan bro. Ini beansnya ada keterangan density-nya 716, artinya ini beans bisa di-charge untuk suhu yang tinggi. Kemarin saya sempat DM adminnya Coffee Trade Factory, minta dikirimkan apa ya, kayak parameter atau panduan untuk ngerosting beans ini. Ternyata dikirimkan guys. Ini kalau dari gambar parameternya menggunakan metode fast roasting. Terus fast crack-nya di suhu 187 derajat atau mendekati 190 derajat sini. Kalau dari end temperatur ini light to medium. Bisa jadi light juga sih sebenarnya. Oke, jadi untuk beans kali ini kita ngerosting dengan metode fast roasting. Kalau roasting plan yang ingin saya gunakan kita charge di suhu 220 derajat karena density-nya density tinggi. Terus waktu roasting kita target di 10 menit lewat 30 detik. First crack saya target di menit ke-9 lewat 15 sampai 30 detik. Terus end roasting mungkin di suhu 200 derajat ya, di sekitaran segitulah. Oke guys, kita roasting dulu. Itu tadi untuk roasting di coffee filter. Jadi kalau untuk kita roasting di berikutnya saya akan roasting untuk espresso. Espresso saya akan menggunakan metode fast roasting juga. Terus profilnya di medium. Jadi saya rencana di suhu 210 derajat dengan waktu yang sama untuk light roasting tadi di 10 menit lewat 30 detik. Oke guys, kita coba. Ini mesin roastingnya. Saya menggunakan Ten Black TB300 untuk mengendalikan airflow, drum, sama power. Itu ada tabnya, jadi kita panasin dulu mesinnya. Sambil nunggu dipanasin sampai 220 derajat, kita siapkan beansnya. Jadi untuk gramasi, karena kita mau bikin dua profil, jadi kita bagi dua, 250 gram untuk filter, 250 gram untuk espresso. ...250 gram untuk espresso. Sambil nunggu mesinnya dipanasin, saya ingin jelasin dulu. Jadi di mesin ini ada parameter fire itu power, api, smoke itu airflow, roller itu drum, jadi roller itu kecepatan putaran drum. Nah, ini ada untuk event marker itu ketika kita misalnya start roasting atau di charge, itu kita tindih charge. Ini untuk menandain fast crack, ini untuk nyalain cooling switch, ini ketika kita ngedrop beansnya, sama untuk end roasting. Ini juga ada fasilitas buat nge-save ya, jadi parameter ini atau kurvanya, kurva ROR-nya bisa kita save nanti kalau misalnya udah selesai. Contoh kita load salah satu. Nah, ini parameter yang pernah saya simpan gitu guys. Spesifikasi mesinnya, ini tray
Itu drum di dalam lagi sebentar dipanasin. Ini apa ya namanya, lupa saya sih. Ini tempat keluar beans. Ini tempat ngumpulin cap kulit arinya biji kopi yang sudah dipanggang. Ini untuk ngintip beansnya. Ini udah 220 derajat. Kita tunggu 1 menit agar stabil dulu suhunya di 220 derajat, baru kita charge in. Nah, ini udah 1 menit, kita charge, mixnya masuk. Ini saya coba kurangin powernya karena biasanya saya pakai 330 gram, karena cuma 250, kita kurangin powernya jadi 90 aja. Ini kelihatan kan powernya. Power di awal saya menggunakan 90. Skala 0 sampai 100. Air flow-nya 15. Roller drumnya 60. Oke, ini turning point di 99 derajat, detik ke 57 atau mendekati 1 menit. Sorry, ini dia masih ngelot kurva yang tadi sih sebenarnya. Harusnya saya nggak usah ngelot kurva yang tadi, makanya kelihatan parameter kurva yang tadi kita load. Yang kita ngambil kurvanya untuk ngeliatin bahwa di mesin roasting ini kita bisa ngesimpan parameter ROR, parameter roasting untuk beans yang pernah kita roasting. Jadi nggak usah perhatiin angka 173, angka 74 ini nggak usah diperhatiin. Yang diperhatiin adalah charge 220, turning point 99 derajat, api 90, smoke 15, roller 60. Ini grafik ROR-nya udah mulai naik. Oke, ROR-nya di sekitaran 19 derajat per menit. Ini ROR-nya dia angka 8,8, tapi ini per 30 detik. Jadi kalau untuk per menit kita kali 2. Kayak ini 8,5, artinya 8,5 kali 2, 17 derajat per menit. Oh ya, di awal ini kita bilangnya fase drying. Fase ini fase yang menguapkan kadar air yang ada pada green beans. Fase drying ini mengubah warna green beans yang hijau jadi pucat ke kuning-kuningan. Agak susah diambil guys. Ini kelihatan kan ya beansnya. Ini ROR-nya sekarang di angka sekitar 10 sampai 12 derajat per menit. Ini udah masuk fase yellowing, udah kekuning-kuningan beansnya. Di menit ke-5, ini udah mau masuk menit ke-5, kita coba turunin apinya ke 80. Karena ROR-nya ini mendatar ya. Harusnya ROR-nya itu harus turun, jadi kita turunin powernya ke 80. Nah, ini ROR-nya jadi turun lagi. Tadi ROR-nya sempat landai. Harusnya ROR itu grafiknya menurun. Oh ya, lupa saya jelasin. ROR itu apa? ROR itu rate of rise. Jadi kenaikan suhu beans per. Kalau di sini per 30 detik, ada juga per menit. Ini udah mau masuk menit ke-8. Di menit 8 kita coba turunin lagi apinya ke 70. Kita coba naikin air flow-nya ke 25. Oke, menit ke-8 kita turunin apinya 10.
kita naikin airflow-nya jadi 25. Ini harusnya udah posisi back. Posisi back itu biji kopi mirip warna roti. Ini kelihatan ya. Target roasting kita di 200 derajat 10 menit 30 detik. Ini sisa 2 menit lagi, semoga sesuai dengan roasting plan. Sebenarnya sih kalau saya ngerosting itu nggak suka terlalu buka-buka ini, karena biasanya kalau habis ngebuka layar ini air-airnya tiba-tiba turun jatuh guys. Dan itu terjadi rupanya, sepertinya agak meleset roasting plan-nya kita. Udah masuk menit ke 10. Bener sih, melesetnya ini meleset 30 detik dari roasting plan. First crack belum. Oke, udah first crack, kita tandain. Kita turunin apinya jadi 50. Kita naikin airflow-nya jadi 35. Yes. Jadi target roasting tadi di 200 derajat menit ke 10, sepertinya agak meleset 30 detik. Oke, kita nyalain cooling switch. Oke, kita end roasting. Ini kulit arinya kita buang dulu. Jadi untuk roasting plan-nya kita meleset sekitar 39 detik ya guys. Tadi kita roasting plan di 10 menit 30 detik, ternyata selesai di 11 menit lewat 9 detik. Oke, untuk berikutnya kita coba roasting beans yang sama, jadi medium roast untuk espresso. Ini kita coba panasin mesinnya lagi. Kita set temperatur di 220. Kita turunin lagi airflow-nya ke 15. Rollernya kita balikin ke 60. Coba kita hitung susutnya berapa dari 250 gram tadi setelah di roasting. Setelah di roasting sisa 220. Jadi susut sekitar 30 gram. Kita lanjut ya, untuk profil yang kedua, profil espresso ini udah 220 derajat. Jadi kita ubah roasting plan-nya jadi 11 menit. Terus end roastingnya di suhu 210 derajat. Kita masih menggunakan metode fast roasting. 220 udah stabil, kita charge. Sepertinya tadi terlalu jauh, kalau kita turun ke 90, kita turunin api ke 95 aja. Nah, di parameter sebelah sini yang grafik itu ada total time. Total time itu waktu roasting kita. BT itu beans temperatur. Ini yang jadi patokan untuk beans out-nya kita. Terus ET itu environment temperature. Ini developing. Developing itu apa ya? Developing time. Developing time itu biasanya DTR sih, developing time ratio. Jadi berapa persen sih rasio developing time dari total waktu roasting. Jadi persennya dia kelihatan di sini nanti. Nah, ini turning point-nya naik ke 103 derajat.
di di detik ke 55. Oke, ROR-nya di 10,3, artinya sekitar 21 derajat per menit. Oke, ini udah mau masuk menit keempat, udah sepertinya udah selesai fase drying. Jadi gini, ini kan udah masuk menit ke-6, beans temperatur di 170 derajat, ROR di sekitar 8 derajat per menit, waktu roasting kita target di 11 menit. Nah, untuk dapat 210, artinya 210 kurang 170 itu sekitar 40 derajat. 40 derajat dibagi 8, 5 menit. 5 menit tambah 6, 11 menit. Oke, jadi ini masih sesuai dengan roasting plan yang kita inginkan. Kalau agak bingung soal kali-kalinya, nanti coba saya jelaskan di kolom komentar aja lah kalau masih ada bingung terkait dengan ROR. Agak susah juga ngejelasin ketika ngerosting, bikin video, harus fokus juga. Coba kita lihat beansnya, harusnya sekarang posisi back, warnanya kayak roti. Ini ROR-nya masih tinggi, coba di menit 8 kita turunin lagi ke 75, air flow-nya kita naikin ke 25. ...20 derajat lagi ke 210, ROR-nya masih tinggi. Kalau masih tinggi kita turunin lagi di menit 8 lewat 30 detik. Kita naikin air flow-nya lagi ke 35. Nah, ini udah first crack, kita tandain dulu first crack. First crack di menit ke 9. Ini ROR-nya masih cukup tinggi. Kita turunin aja ke 50. Air flow-nya kita coba naikin ke 40. Target roasting di 210 derajat di menit ke 11. Sepertinya agak meleset juga di menit ke 11, nggak bisa dapat sampai 210. Mungkin di 207 atau 208 derajat sih ini, cuma nggak apa-apa lah. Ini udah sesuai sih developingnya di medium. Oke, menit ke 11 kita end roasting, cooling switch drop. Ini beansnya profil medium yang sudah kita roasting. Ini grafik ROR-nya, roasting plan 11 menit di 210, ternyata selesainya di 206 derajat. Ini sama kayak parameter yang dikirimkan sama adminnya Coffee Trade Factory ya sebenarnya, 206 derajat. Oke, kita coba dinginkan beansnya. Setelah itu kita coba cupping beans yang sama dengan dua profil yang berbeda. Saya coba siapin dulu guys untuk cuppingnya ya. Untuk yang espresso kita lihat susutnya berapa gram. Dari 250 gram sisa 214 gram. Jadi dua beans ini kita coba cupping, kita coba test note-nya sesuai nggak dengan test note catatan yang ada di kemasan dari beans Ethiopia-nya. Jadi kita pakai standar SCA aja. Gilingannya saya pakai set presso 55 klik.
Kalau standar SCA itu 8,5 gram untuk 150 ml air. Ini yang profil medium espresso, profil light untuk kopi filter. Kita panasin airnya 94 derajat. Hampir sama sih aromanya, cuma yang ini agak kencang, meja barnya agak sempit. Maklum hanya di ruangan kecil. 8,5 gram untuk 150 ml air. Coba kita cium dulu aroma basahnya kayak gimana. Kita tunggu sampai menit keempat. Setelah itu kita break. Ada namanya break the crust. Break the crust itu apa ya? Kayak memecah lapisan atas dari kopi yang akan kita cupping. Udah menit keempat, kita pecah keraknya dulu. Setelah itu kita angkat busa dan keraknya. Kita tunggu sampai menit ke-10. Habis itu kita cicip. Ini udah menit ke-10. Kita coba cupping. Ini yang espresso kita coba. Jadi di kemasannya itu taste note-nya floral, marmalade itu selai jeruk, yang ketiga ginger, jahe. Jadi yang espresso ini gingernya kentara sekali, bodinya justru nggak terlalu tebal. Padahal saya pikir tadi untuk jadi medium roast lumayan lah ngangkat bodinya kalau mau dibikinkan latte. Ternyata bodinya nggak begitu tebal. Tapi oke. Sekarang kita coba yang filter. Mantap guys, yang filter floral, selai jeruknya ke highlight, gingernya tipis aja, bodinya nggak terlalu tebal, dan aftertaste ini enak sih, sesuai dengan taste note-nya yang di kemasan. Sekian dulu video roasting kali ini, kita ketemu di video berikutnya.